Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yeremia 1 ayat 9 dan 10, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, di dalam diri setiap orang percaya ada panggilan Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Cara Tuhan memanggil tiap-tiap orang berbeda-beda. Demikian pula Yeremia, seorang muda yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pada awalnya, Yeremia merasa ragu dan takut dengan kemampuan yang dimiliki karena merasa diri masih muda, belum cukup pengalaman, tapi firman Tuhan kembali meneguhkan dia. Dalam Yeremia 1 ayat 5, 7 dan 8, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Saudara, dengan panggilan Tuhan, seseorang akan menerima kekuatan untuk mengembangkan potensi diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu adalah satu titik tolak seseorang untuk dipisahkan dari segala kecemaran dunia. 2 Timotius 2 ayat 21, firman Allah berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudaraku, dalam memanggil seseorang, Tuhan tidak lihat status, tidak melihat rupa, tidak melihat harta. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang rela dan mau dibentuk oleh Tuhan, itulah yang Tuhan cari. Saat seorang menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya, sesungguhnya hal itu merupakan awal sebuah panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjalankan fungsi kita dalam dunia ini, yaitu jadi garam, jadi terang dalam dunia. Dunia saat ini sedang diliputi dengan berbagai macam kegelapan yang teramat pekat. Karena itu dunia memerlukan para pembawa terang. Kristus adalah terang dunia, dan sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya adalah anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Karena itu saudara yang terkasih, ingatlah, orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Tuhan punya rencana yang besar untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan memanggil kami sebagai orang yang hidup, memperoleh, menikmati keselamatan dan kehidupan kekal. Dan ketika kami meresponi panggilan Tuhan itu, maka itu adalah awal kami memenuhi panggilan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa, membuka hati kami dan merelakan Tuhan untuk memimpin setiap kami yang mendengarkan, yang merenungkan firman Allah saat ini. Kami rindu Tuhan dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Tuhan mau proses kami, hati yang rela dan mau dibentuk, itulah yang Engkau cari. Biarlah itu Engkau temukan dalam setiap kami yang mendengarkan dan merenungkan saat ini. Dan kami sungguh-sungguh mengalami proses pembentukan Tuhan, dan beri kekuatan bagi kami supaya kami dapat melewati setiap ujian itu dengan hanya mengandalkan Tuhan. Hati kami yang selalu menyembah kepadamu, dan mata kami yang selalu memandang kepadamu. Ini hidup kami, ini seluruh masa depan kami yang kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.